Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk semua Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan tugas dari aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Laila Maria Ulfa SPD, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Jepara. Dan beliau berdua adalah Bapak Nurdin SAG sebagai fasilitator saya dan Bapak Muhammad Yusfi Yusuf SPD sebagai pengajar praktik saya. Latar belakang disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Tujuan dari aksi nyata kali ini adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin diri yang terlahir dari motivasi internal, yaitu menghargai diri sendiri. Lalu, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Dukungan yang dibutuhkan yang pertama, kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Yang kedua, sarana dan prasarana yang memadai. Dan ketiga, wali murid untuk pembiasaan budaya positif di rumah. Tolak ukur dari aksi nyata ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Lalu, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Lini masa tindakan. Pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif dan rencana diseminasi di sekolah. Yang kedua, melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam pembentukan keyakinan kelas. Ketiga, melakukan diseminasi positif, budaya positif dengan rekan guru. Dan keempat, memantau refleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Berikut adalah merupakan video diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Damarjati, Ibu Surniati SPD, kepada yang saya hormati segenap rekan guru, tenaga pendidik, dan kependidikan dari SDN 2 Damarjati dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 13 September 2022, kita semua dapat berkumpul di sini pada kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif sebagai tugas dari aksi nyata guru penggerak saya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke agama Islam yang terang-benderang. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang selalu istiqomah dan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar kegiatan diseminasi pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada kali ini. Selanjutnya, izinkan saya, Laila Maria Ulfa, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Jepara, untuk
pembelajaran tentang kurikulum merdeka. Kira-kira apa sih Bu sebenarnya maksudnya salam dan bahagia ini? Kalau salam sebagai orang Islam biasanya kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti dari kata salam sendiri itu adalah iya, benar. Semoga selamat, keselamatan dan bahagia. Nah, kata salam dan bahagia ini sebenarnya adalah filosofi yang sudah Bapak pendidikan kita diajari filosofikan, yaitu bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut kodrat anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, jadi maksudnya salam dan bahagia itu adalah bagian dari keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya yang akan kita berikan kepada anak didik kita. Pada kegiatan diseminasi kali ini, kita akan mempelajari beberapa hal tentang budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. 5, posisi kontrol. 6, keyakinan kelas. Dan segitiga restitusi. Baiklah, akan kita bahas satu persatu tentang budaya positif kali ini. Perubahan paradigma belajar. Kita akan mencoba bermain sebentar Bu ya, biar refresh dulu sebelum kita memasuki materi yang selanjutnya. Kegiatan kepala tangan. Bayangkan Bapak Ibu semua menuliskan secari kertas, menuliskan secari kata-kata di secari kertas, dan Bapak Ibu genggam erat-erat kertas yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Isinya tentang benda yang sangat-sangat berharga yang Bapak Ibu miliki atau Bapak Ibu punyai untuk dituliskan di kertas tersebut. Lalu akan ada seorang teman yang berusaha dengan sekuat tenaga, apakah itu dengan rayuan, paksaan, atau bahkan dengan bisa intimidasi, menyuap, apa saja akan dia lakukan untuk agar Bapak Ibu dapat membuka kepalan tangan yang berisi tentang benda berharga tersebut. Bisa Bapak Ibu bayangkan? Pura-puranya Bapak Ibu menghafal semua. Yuk, satu aja. Satu aja kepalan tangannya. Ini berisi tentang sesuatu yang sangat berharga, yang dengan keyakinan Bapak Ibu semua akan Bapak Ibu pertahankan pilihannya, atau Bapak Ibu buka. Boleh pertahankan, boleh buka. Sudah? Terus ada teman yang berusaha untuk membuka dengan paksa kepalan tangan tersebut. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Pak Radio? Pertahankan. Budina? Bu Suji? Pertahankan. Kenapa harus dipertahankan? Kenapa? Benda tersebut sangat berharga. Kalau Budina? Sama. Bu Suji? Sama. Oke, iya. Apakah kita akan mempertahankan atau kita akan membuka kepala tangan kita? Jawabannya ada di sini ya. Kenapa Anda membuka kepala tangan? Tadi sudah dijawab Pak Radio, Bu Dina, dan Bu Suji. Karena benda tersebut sangat berharga. Saya tidak ingin terlepas, saya tidak ingin benda ini jatuh ke tangan orang lain, gitu ya. Karena itu sangat berharga bagi saya. Terus, kenapa Anda tetap menutup kepala tangan? Oh maaf, bagi yang membuka, nggak ada ya di sini, menutup semua. Menutup semua. Banyak yang menutup kepala tangan karena tadi sangat berharga. Nah, ini paradigma ini keduanya bisa berlaku untuk semuanya, baik itu membuka atau menutup. Saat kita memiliki sesuatu itu sangat berharga, sesuatu itu sangat berguna, bisa bermanfaat. Jika kita ingin membukanya pasti dengan kesadaran
diri untuk kita sebarluaskan kebermanfaatan benda tersebut. Jika kita tetap ingin menutup kepalan tangan karena tidak ingin benda ini terlepas dari diri kita atau berpindah ke tangan orang lain, itu juga hak kita karena benda itu adalah benda yang sangat berharga. Jadi dalam kegiatan tersebut yang di bawah sini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Betul, diri kita sendiri. Jadi tanpa paksaan, tanpa intimidasi atau tanpa dibujuk, kalau kita ingin membuka, ingin ikut menyebarkan kebaikan, kebermanfaatan, kita bisa bersebarkan. Tapi kalau benda tersebut sangat berharga, yang hanya kita miliki, kita juga bisa tetap menutup kepalan tangan tersebut. Itu sedikit perubahan paradigma yang kita pelajari. Teori kontrol tadi sudah disebutkan bahwa yang bisa mengontrol diri kita sendiri, ya kan? Apakah orang lain bisa mengontrol kita? Tidak bisa. Nah, ini yang sering kita hadapi. Saya pun juga pernah melakukannya. Ilusi guru mengontrol murid. Dulu sebelum saya belajar tentang budaya positif, saya berpikir kalau guru bisa mengontrol murid, maka murid akan mempunyai disiplin positif. Benar nggak, Bu? Iya. Tapi sebenarnya guru tidak bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seringkali juga kita diberi kritik atau masukan, atau seringkali malah kita juga memberi kritik kepada anak didik kita. Kita berharap dengan masukan tersebut akan menguatkan karakter anak didik kita. Tapi itu juga belum sepenuhnya benar, ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ada benarnya, ada tidaknya, karena tidak semua penguatan positif itu manfaatnya bisa jenjang lama. Mungkin manfaatnya hanya saat itu saja, atau besok, atau lusa, tidak bisa bertahan konsisten. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sangat tidak dibenarkan, ya. Kita sebagai pendidik di sini tidak dibenarkan untuk memaksa anak melakukan sesuatu. Lalu bagaimana caranya agar anak kita mau melakukan suatu kebaikan? Nanti akan kita jelaskan lebih rinci lagi. Disiplin positif. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi di sini untuk membuat seseorang menjadi disiplin, kita cari tujuan dari motivasi disiplin tersebut, yaitu apa yang nilai apa yang dia hargai. Motivasinya bisa berupa eksternal maupun internal. Dan motivasi yang terbaik untuk kegiatan budaya disiplin atau budaya positif adalah motivasi dari dalam diri, yaitu motivasi internal. Apakah motivasi eksternal diperlukan? Iya, motivasi eksternal juga diperlukan jika dalam diri anak tersebut belum tergerak untuk melakukan budaya positif. Jadi kita sebagai guru tugasnya menuntut untuk menggerakkan motivasi internal yang ada dalam diri anak didik kita. Ya, lanjutkan ya. Disiplin positif ini perumpamaan anak didik kita di sekolah. Sebenarnya anak didik atau murid kita itu sudah tahu ya mana perbuatan yang baik, mana yang tidak baik. Mereka sebenarnya sudah sadar, sudah tahu, oh ini salah, oh ini nggak boleh. Tapi kenapa kok masih dilakukan? Nah itu nanti yang harus kita pelajari untuk selanjutnya. Mengapa mereka sudah tahu tapi malah melakukan sesuatu yang tidak baik tersebut. Lalu sebagai guru tugasnya kita menguatkan atau memberi penguatan tentang perbuatan baik dan sebaliknya. Makanya kalau kita jadi guru, emang kebanyakan guru
selalu cerewet Bu ya, sering menasihati, sering mengingatkan, sering menegur jika ada yang salah. Ya, karena memang itu termasuk bentuk penguatan yang harus kita lakukan kepada mereka. Setelah kita kuatkan, oh ini loh Mak, kurang baik, ini tidak baik. Selanjutnya kita akui atas disiplin positif yang telah mereka lakukan. Caranya bagaimana mengakuinya? Apakah harus selalu memberi reward? Tidak harus ya. Apakah yang nanti tidak disiplin kita beri punishment atau hukuman? Sudah tidak berlaku lagi untuk kurikulum merdeka. Ini tadi teori motivasi perilaku manusia. Anak didik atau bahkan kita sendiri sebagai pendidik pasti mempunyai motivasi dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, ada 3 Bu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Boleh dibilang kita berangkat tidak terlambat atau tepat waktu. Motivasinya pasti beda-beda Bu ya. Oh, aku biar enggak kena hukuman ibu kepala sekolah, tidak kena teguran. Oh, biar TPP ku tidak dipotong. Boleh seperti itu. Oh, biar absensiku 100% bagus. Banyak sekali motivasi sebenarnya yang kita lakukan dalam kita melakukan budaya positif. Motivasi yang pertama, menghindari hukuman itu dari luar, ya kan? Oh, biar nanti aku nggak kena potongan TPP, biar presensiku kalau dikumpulkan bagus, biar nanti nggak kena teguran ibu kepala sekolah, biar nggak kena malu dari teman-teman. Itu eksternal, belum dari diri sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sering saya dulu juga sering kasih reward kepada anak-anak yang rajin, yang mau maju ke depan untuk mungkin bercerita atau memimpin diskusi. Biasanya saya kasih reward, tapi itu ternyata juga tidak efektif. Boleh kita untuk sesekali memberikan reward kepada mereka sebagai bentuk tadi apresiasi atas penguatan positif yang kita berikan, tapi itu sifatnya tidak lama. Sama seperti kita berangkat pagi, pulang tepat waktu, kerja dengan penuh profesionalisme tinggi. Apakah kita ingin mendapatkan penghargaan? Oh, mungkin nanti kalau diadakan Teacher of the Year atau Teacher of the Month, guru yang berprestasi dalam bulan ini. Nah, mungkin ada dari pihak sekolah memberikan reward seperti itu, pasti semuanya ikut berpartisipasi dalam budaya disiplin tadi. Karena motivasinya apa? Dapat imbalan atau penghargaan. Iya. Oh, aku nggak usah terlambat. Oh, aku tiap hari harus nomor 1 yang absen nanti biar dapat reward of the month. Guru berprestasi bulan ini. Nah, tapi alhamdulillah semuanya sudah termasuk para pendidik yang menjunjung budaya disiplin. Motivasi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi yang sangat-sangat mendasar sebagai motivasi perilaku manusia. Sebenarnya apa yang kita lakukan adalah cerminan diri kita sendiri. Benar nggak Bu? Saya malas, saya rajin, saya patuh pada peraturan. Itu kan cerminan diri panjenengan semua. Kalau kita melakukannya dengan motivasi yang ketiga, saya ingin menghargai diri saya sendiri. Saya ingin menjadi seperti apa ya bila saya melakukannya. Saya ingin menjadi orang yang disiplin tanpa ada paksaan, karena saya berusaha menghargai diri saya sendiri. Saya nggak mau diri saya yang sudah berusaha untuk menjadi seperti ini tiba-tiba terkacaukan atau terkurang nilainya karena perilaku saya sendiri. Ya, jadi yang menilai sebenarnya Bapak Ibu bisa menilai diri saya sendiri. Apakah saya sudah baik? Apakah saya sudah berusaha untuk bekerja secara profesional? Apakah saya sudah berusaha untuk berdisiplin? Itu kembali kepada cerminan.
Tapi yang paling penting adalah berusaha untuk menghargai diri kita sendiri sebelum kita meminta orang lain untuk menghargai kita. Ini tadi penghargaan dan hukuman, reward and punishment. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Ron, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kata-kata itu menghancurkan potensi kalau kita memberikan penghargaan maupun hukuman bagi pembelajaran yang sesungguhnya. Karena apa? Mereka tadi mengharap melakukan sesuatu karena dapat sesuatu. Kalau kita tidak akan memberikan, ayo nanti dikerjakan, nanti yang nilainya bagus, yang dapat nilai 100, nanti Bu Guru kasih hadiah. Pasti mereka tidak melakukan ataupun ada. Tapi suatu saat nanti kita melakukan reward lagi, anak-anak akan bosan. Kalian hadiah ya, buku Bu, anggar pensil Bu, akan bosan. Dan itu bisa menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Sebenarnya mereka punya potensi, mereka punya kecerdasan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Tapi kita pukul, kita sekat oleh hukuman dan penghargaan tadi. Mereka akhirnya tidak bisa kreatif. Dan tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Belajar di sini artinya bisa dalam katalog, jadi tidak hanya belajar akademik atau non akademik, mereka juga bisa belajar dari lingkungan, dari sikap, dari kegiatan yang lainnya. Banyak sekali kegiatan belajar yang bisa diaplikasikan mereka sendiri untuk mereka pelajari, untuk mereka contoh tanpa harus mengharapkan sesuatu atau takut karena nanti akan dihukum. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 istilah ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi sebelumnya sudah pernah dengar Bu kata restitusi? Belum. Iya, ini materi ini ada di materi PRM di topik restitusi juga saya lupa topik yang keberapa. Hukuman ini adalah perbedaan 3 istilah tersebut. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, ada anak yang datang terlambat. Spontanitas guru pasti akan bertanya mungkin ya, kenapa terlambat? Nah, biar mereka atau dia tidak terlambat, biasanya guru memberikan hukuman. Ya sudah, karena kamu terlambat, kamu nyanyi dulu, atau kamu tadi nggak ikut baca Asmaul Husna, kamu baca dulu. Seperti itu, tiba-tiba sifatnya. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku terlambat, aku terlambat ini tadi gara-gara mungkin motornya atau mobilnya orang tuanya kempes atau bocor atau gimana. Tiba-tiba dia langsung dapat hukuman. Tiba-tiba dia tidak dilibatkan. Kok aku bisa dihukum? Emang ada peraturan ya kalau terlambat nanti harus dihukum seperti ini? Pasti mereka juga berpikir. Yang ketiga, bersifat satu arah, hukuman hanya dari guru saja, sementara murid pasrah untuk menerima hukuman. Ya. Tanpa melalui suatu kesepakatan. Tiba-tiba dia dapat hukuman, harus dia lakukan tanpa dia tahu kesepakatan belum pernah dibuat. Yang keempat, hukuman yang diberikan kadang bisa berupa fisik maupun psikis. Murid bisa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang keempat ini Bu, yang efek psikologisnya sangat-sangat luar biasa. Waktu kecil pernah dihukum Bu? Pernah, karena apa? Bertengkar. Tidak mengerjakan PR. Masih ingat Pak hukumannya di anak ini? Itu tidak mengerjakan PR. Disuruh mengerjakannya 5 kali. Disuruh mengerjakan 5 kali. Jumlah PR-nya berapa banyak? Ada sekitar 2 lembar. 2 lembar. Kalau Pak Roza tadi terlambat bertengkar,
Satu. Nah, itu ternyata efek psikologisnya masih teringat sampai sekarang, sampai Bapak Ibu tua atau sampai nanti jadi kakek. Oh dulu ibu kakek itu dulu pernah kena hubungan seperti ini. Sama Bu, Bapak. Kalau kita memberikan hukuman yang berupa fisik, psikis atau kata-kata yang sangat mungkin dari anak sangat menyakitkan, kondisi psikologis otomatis akan terganggu. Mereka akan trauma, akan mengingat masa-masa itu. Oh itu guruku sering kok dari hukum aku. Oh itu loh, guru yang dulu pernah jewer aku karena nggak ngerjain PR. Nah itu pasti akan teringat. Saya juga pernah Bu dihukum. Benar-benar bisa PBB dulu. Aku SD dulu nggak bisa PBB dihukum. Udah gitu diketawain sama teman-teman yang lain. Iya, sampai sekarang teringat betapa malunya saya dihukum di depan teman-teman karena salah melakukan gerakan diketawain, disorakin. Sampai saat ini masih teringat. Makanya kalau saya melatih pramuka, emang orang pramuka harus tegas ya Pak Ali. Tegas, tapi tidak membuat anak. Iya, tidak membuat anak merasa bersalah, tidak membuat anak merasa diintimidasi. Karena efeknya tadi kondisi psikologis anak akan terganggu. Iya, apalagi di depan teman-temannya atau gurunya. Jadi mungkin kalau mereka pun seumpama melakukan kegiatan indisipliner, tidak disiplin, bolehlah mereka kita panggil secara pribadi. Kita tanya dulu alasannya apa. Itu nanti ya di restitusi. Konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Beda tuh ya. Kalau peraturan hukuman mereka tidak menyebarkan, mereka tidak ada kesepakatan, mereka tidak ada persetujuan sebelumnya. Tapi konsekuensi mereka sudah ada. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima jika mereka melakukan pelanggaran. Contohnya, tadi seumpama ada keyakinan kelas yang tidak boleh dilanggar. Ada anak yang datang terlambat. Kita sebelumnya sudah membuat konsekuensi atau keyakinan kelas. Kalau terlambat, konsekuensi yang nanti akan kalian dapatkan adalah seperti ini. Apakah kalian setuju? Kalau anak-anak sudah setuju, berarti itu bisa dijadikan sebuah keyakinan kelas. Jadi mereka membuat untuk diri mereka sendiri, kembali lagi ke mereka. Oh, kalau aku melanggar ini, aku nanti akan mendapat konsekuensi seperti ini. Aku melanggar tidak mengerjakan PR, dapat konsekuensi seperti ini. Karena sebelumnya sudah disepakati, enak jalannya. Jadi sama-sama jalan, mereka nggak merasa ujung-ujung tadi dihukum, tidak dilibatkan. Nah, karena sebelumnya mereka sudah membuat konsekuensi tersebut. Yang ketiga, yang poin yang sangat penting, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sini ada proses. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, tidak ada orang yang tidak berbuat salah. Sama, murid kita pun demikian. Walaupun mungkin kesalahannya levelnya beda-beda, ada yang sedang, biasa atau tinggi, mungkin sampai berkelahi seperti tadi. Tapi di sini ada proses untuk memperbaiki. Tidak serta-merta kita langsung kasih jalan keluar, kasih solusi. Tidak. Ada proses untuk memperbaiki sehingga nanti mereka kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, proses memperbaiki ini tadi datangnya dari motivasi internal dari dalam diri mereka sendiri. Guru tugasnya ngapain? Guru hanya menuntun untuk mereka merefleksikan. Oh, ini loh kesalahanku. Supaya tidak terulang, aku harus seperti ini. Guru menuntun. Kalau kamu melakukan ini, biar tidak terulang lagi. Kalau kamu punya solusi, kita lakukan dulu. Iya Bu, contohnya kalau terlambat, apakah kamu punya solusi? Ya mungkin pasang alarm, tidurnya tidak terlalu larut malam, atau bisa juga minta dibangunkan orang tuanya. Itu
restitusi ya, untuk menguatkan karakter. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Kesalahan tadi tidak untuk ditebus dengan hukuman, tidak ya, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Jadi kata disiplin tadi ya, belajar. Yang intinya kita harus bisa belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan teman jika dia bersalah dengan teman, hubungan dengan gurunya jika dia mempunyai kesalahan dengan guru, ataupun dengan kelompok sosial yang ada di rumah atau masyarakat. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Sama seperti konsekuensi tadi. Kita berikan tawaran, kalau kamu melanggar, konsekuensinya kamu seperti ini. Tinggal kamu ingin melanggar atau ingin patuh. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Tadi ya, untuk menggerakkan motivasi internal dalam dirinya anak tersebut. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Pasti kita melakukan sesuatu, ada dasarnya, ya kan? Gak mungkin kita tiba-tiba melakukan kesalahan kok tanpa sebab kita melakukan. Tidak, pasti ada dasarnya. Sama anak didik kita juga pasti memiliki dasar tindakan. Kebutuhan dasar ini nanti ada 5, akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ini tadi sudah kami jelaskan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi solusi ini sebelum kita memberikan kepada anak, kita pancing anak untuk dapat mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, kalau kita sudah terbiasa membiasakan seperti itu, anak pasti akan tidak banyak tergantung, mandiri itu sudah pasti. Kreatif mencari solusi, problem solver itu juga sudah pasti. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena ada restitusi tadi, mereka yang bersalah bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sudah ada yang pernah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Sudah, Pak Ali sudah ya, Pak Ali, Bu Fitri sudah. Kalau kita sekolah, kita masuk sekolah itu sudah ada peraturannya apa belum, Bu? Sudah. Mau nggak mau kita harus patuh, iya kan? Kita masuk ke tempat mungkin tempat-tempat umum, sudah ada peraturan di situ. Mau nggak mau kita harus patuh. Nah, bedanya dengan keyakinan, saya ambil contoh. Mengapa kita harus pakai helm kalau pakai motor? Karena itu peraturan. Mengapa harus memiliki peraturan 3M? Karena harus kena M ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak. Karena itu peraturan. Mengapa peraturan harus datang tepat waktu saat pelatihan? Emang peraturannya seperti itu. Beda kalau ada keyakinan kelas, lebih menggerakkan motivasi intrinsik dari diri orang tersebut. Kenapa kita pakai helm? Motivasinya apa? Bukan karena kita harus patuh ya. Oh, untuk keselamatan, untuk perlindungan. Motivasinya itu bukan untuk takut karena nanti ketemu polisi terus ditilang. Mengapa kita harus patuh peraturan 3M atau 5M? Iya, untuk diri kita sendiri biar kita tetap bersih, sehat, dan tidak berkurang ini ya. Bukan semata-mata karena patuh. Itu yang kenapa peraturan harus dibuat ke keyakinan kelas. Ya, untuk lingkarannya seperti ini. Yang paling kecil sendiri, kebaca tidak Bapak Ibu? Enggak. Apa? Iya, peraturan kelas. Skupnya kecil. Terus lebih besar lagi yaitu yang hijau, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nanti boleh dipraktekkan keyakinan kelas apakah harus sama? Tidak, tiap kelas boleh berbeda sesuai dengan kesepakatan. Nggak usah dipaksakan tadi, tawaran kesepakatan. Terus lingkup yang kuning lebih besar lagi, lingkungan positif. Lingkungan positif ada di mana? Ada di sekolah. Siapa saja yang berada di lingkungan positif?
Guru sudah pasti, para sekolah, murid, warga sekolah yang lainnya. Dari semua putaran atau lingkaran itu dari peraturan kelas, lebih besar lagi nanti menjadi keyakinan kelas yang sudah kita lakukan akan membuat lingkungan sekolah kita menjadi positif. Insya Allah nanti kegiatan atau tindakan yang indisiplinan tadi akan sedikit terkurangi atau bahkan tidak ada. Setelah lingkungan positif terbentuk dengan kolaborasi, ya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Oh ini loh, aku buat keyakinan kelas khusus untuk ini. Nanti kalau ada apa-apa ya tanggung jawabku. Enggak, kita semua di sini kolaborasi, saling menguatkan, saling mendukung, saling mensupport, dan juga nanti memberikan umpan balik. Muaranya kemana? Muaranya ada di budaya positif yang akan serta-merta tercipta. Tanpa paksaan, tanpa bujukan, itu bisa tercipta dengan tadi lingkungan positif yang mendukung. Jadi semuanya sangat berperan. Kebutuhan dasar manusia. Kita dari makhluk hidup butuh sesuatu enggak, Bu? Butuh ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pasti semuanya membutuhkan, walaupun mulai dari yang bayi sampai sudah tua semuanya membutuhkan. Yang putih, maaf nggak kelihatan. Itu kebutuhan bertahan hidup, survival. Yang pasti semuanya butuh untuk bertahan hidup, butuh makan, minum, tempat tinggal seperti itu. Terus kebutuhan cinta dan kasih sayang. Bayangkan Bu, kalau nggak ada cinta dan kasih sayang, rasanya gimana? Hampa ya, nggak ada yang menyayangi, nggak ada yang mencintai. Ya Allah, kasihan banget. Alhamdulillah di sini saling menyayangi dan mencintai. Itu kebutuhan manusia. Yang ketiga kesenangan. Perlu nggak kita sesekali refleksi, bersenang-senang? Banyak kalau kita fokus saja pada pekerjaan dengan kegiatan yang monoton, otak kita ini nanti nggak bisa refresh, otak kita bisa stres sendiri. Butuh kesenangan. Tua sebelum waktunya. Berarti usianya muda, wajahnya tua juga. Iya. Terus yang hijau tua ini kebebasan. Kebebasan untuk melakukan sesuatu dalam tanda kutip yang positif, bukan kebebasan serta-merta bebas tanpa ada aturan. Terus yang hijau muda penguasaan. Penguasaan ini kemampuan untuk menguasai sesuatu, boleh akademik ataupun non akademik. Kebutuhan itu sangat diperlukan bagi anak didik kita. Kita harus pahami dulu mereka butuhnya apa ya. Mereka butuhnya cinta dan kasih sayang, butuh perhatian. Tapi sering kita cuekin. Kira-kira gimana perasaannya, Pak? Mungkin di rumah mereka orang tuanya merantau. Jangan semua di sini sebagai pengganti orang tua mereka. Jangan tidak akan dengan anak tersebut. Sudah orang tuanya jauh, jarang ketemu, jarang diperhatikan, gurunya juga cuek. Anaknya pasti kurang kebutuhan cinta dan kasih sayang. Sorry, biasanya anaknya minder, anaknya pemalu, penakut, karena dia nggak punya support dukungan dari orang-orang yang menyayangi. Coba, tadi ada 5 ya, saya ulangi. Survival, bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebutuhan kesenangan, fun, kebebasan, hidup, penguasaan, power. Kita analisis satu persatu. Ini soalnya mirip soal di PRN ya, yang sudah sampai topik ini. Paling mungkin disampaikan begitu. Nomor 1, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Pernah nggak Bu? Waktu di ruangan ada murid yang suka nyanyi. Kita beri mereka teguran. Jangan rame ya, ini kan punya tes, nggak boleh nyanyi. Pernah nggak? Kalau tes kayaknya jarang ya ada yang menyanyi. Ya mungkin kalau ada tugas yang lainnya, mereka kadang ada yang mungkin mereka punya hobi atau kecerdasan dalam seni
berarti dia butuh kebutuhan kesenangan. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dicuekin ya. Padahal dia sudah action di depan gurunya, ada sesuatu yang ingin diperlihatkan, ingin dipamerkan, tapi gurunya masa bodoh, nggak mau tahu. Dia butuh kebutuhan apa? Iya, ada belok itu ya. Sekali diberi pengertian langsung kita, iya benar, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Nomor 3, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja ya, ceramah aja gurunya. Habis ceramah tugas, dia bosan. Kira-kira dia butuh apa? Tadi kebutuhannya apa? Kesenangan, kebebasan, cinta, survival, bertahan hidup, atau penguasaan? Iya, kebebasan. Bayangin kalau kita ngajar ceramah aja metodenya, bosan gak? Bosan, mama juga mama bisa nggak fokus, malah bisa tidur nanti. Iya, kebebasannya yang terakhir. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Pernah gak Bu? Ya Allah, gambarnya bikin kayak ini ya jangan tunjukin ke teman-temannya. Anaknya kan jadi sebel. Dia butuh apa? Cinta, penguasaan, kebebasan, bertahan hidup. Kalau yang paling keempat ini, dia tidak bisa menggambar, berarti dia perlu kita ajari untuk menggambar yang lebih rapi lagi. Iya, dia perlu penguasaan untuk dalam kegiatan menggambar yang tidak rapi. Itu kebutuhan yang perlu kita berikan. Jadi jangan pernah Bu ya nunjukin karya anaknya kurang baik, dikomentari. Iya, kasihan anaknya. Kalau dia nggak bisa, ya sudah segera memberikan penguasaan kepada mereka agar lebih baik lagi. 5. Posisi kontrol. Untuk siapa Bu ini sebenarnya posisi kontrol? Guru, kepala sekolah, apa siswa? Apakah mungkin juga bisa menempati posisi ini? Tidak, karena mungkin tidak bisa. Ini posisi kontrol bisa untuk guru dan kepala sekolah. Ada 5. Sebagai penghukum. Ini juga dari kata penghukum pasti sudah bisa dipastikan dia akan sering memberikan hukuman, baik tadi hukuman fisik ataupun non fisik. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini dia dari guru memberikan kata-kata yang sangat pelan tapi dalam Bu. Dia membuat anak didik kita dengan kata-kata kita tadi itu, kok kamu melakukan ini lagi sih? Saya kecewa sama kamu. Nah, kata-kata saya kecewa sama kamu itu langsung masuk ke hati anak didik kita, membuat dia merasa salahku aku banget, aku bersalah banget terhadap yang tidak aku disiplinkan tadi. Terus sebagai teman ini biasanya kita agak relax, kita agak mendekat dari kawan. Kamu nggak ngerjain PR, kan kemarin udah bapak ibu guru kasih tahu, masa lupa lagi? Jangan lupa ya, oleh anak dirangkul, dipeluk sebagai teman. Tapi ini juga ada sisi negatifnya. Kalau sebagai teman besok dia lupa lagi ya, nggak ada sama sekali, ya kan? Akibatnya apa? Oh, besok dia bisa ngerjain lagi karena guruku nggak marah kok, guruku nggak kasih hukuman kok, aku cuma dipeluk-peluk, cuma dilus-lus aja. Jadi anak nanti nggak mandiri. Pemantau ini suka memberi reward, suka memberi hadiah. Pelajaran ini nanti kamu dapat reward ini, pemantau. Dan yang putih ini adalah sebagai manajer. Fungsinya beda-beda. Sebagai manajer kita berperan tadi menuntun anak agar
bisa mencari solusi terhadap kesalahannya. Ini contohnya Bu ya. Pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mengatakan tadi posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Mudah-mudahan gak ada Bu ya yang pernah mengatakan ini. Kasihan Bu siswanya kalau saya bilang kecewa sekali. Aduh, sampai dalam itu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak pernah benar. Ini langsung posisi yang sangat tidak diingat, penghukum. Nah ini yang agak slow lagi. Ayolah melakukan demi ibu bapak. Kamu kan masa sih gak kasihan sama Pak Guru, sama Bu Guru. Nah itu yang mengatakan posisi sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Biasanya kita nggak apa ibu ya? Saya merasa dimintain, maka saya memberikan sesuatu. Bu bintang, Bu kasih gambar apa enggak Bu? Karena ya tanpa kita minta mereka yang meminta ke kita. Itu sebagai pemantau. Enggak apa-apa, pemantau juga bisa kita lakukan. Tapi nanti dari ke-6 pernyataan ini kita cari mana posisi kontrol yang paling tepat sebagai guru. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita memberikan atau menuntut anak untuk mencari solusi. Inilah peran atau posisi kontrol yang sangat-sangat penting yang harus dilakukan sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Ini penghukum lagi. Kamu selalu yang paling terakhir. Kalau nyatet, kamu mengerjakan tugas selalu paling terakhir. Ini dia memposisikan dirinya sebagai penghukum. Dari 5 posisi kontrol ini, mudah-mudahan kita semua bisa memberikan posisi yang tepat untuk diri kita sendiri terhadap muridnya, yaitu posisi manajer. Ya, jangan sampai menghukum lagi. Segitiga restitusi. Namanya segitiga, pasti ada 3 yang harus dijalankan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini tadi jika ada anak didik kita yang melakukan kegiatan indisipliner. Menstabilkan identitas. Sebelum kita menanyakan keyakinannya, yang terakhir kita bertanya dulu. Pasti setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita tanya dulu, kenapa dia melakukan ini? Ya, pasti punya kesalahan dan bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Kita tadi sudah belajar 5 kebutuhan dasar manusia. Kita tanyakan pada mereka, alasannya apa kamu kok nggak sampai mengerjakan PR? Oh, aku nggak paham Bu, nggak ada yang ngajarin. Berarti dia butuh kebutuhan penguasaan, ya kan? Karena dia nggak paham. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tawarkan. Supaya kamu paham gimana? Belajar. Kalau belajar masih kurang paham, bisa bertanya kepada kakaknya. Kalau masih mungkin belum paham, kita bisa tawarkan untuk melakukan les atau bimbingan belajar. Terus, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tadi di awal, karena sudah ada keyakinan, kita tanyakan lagi. Kita sudah menyepakati nilai ini. Contohnya kalau tidak mengerjakan PR tadi, konsekuensinya apa? Keyakinannya sudah disepakati. Terus terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Orang yang patuh pada keyakinan, ya. Kita tugasnya di sini menuntut anak didik kita untuk dapat mencari solusi atau menjadi problem solver atas masalah yang mereka hadapi.
keyakinan kelas yang sudah saya buat. Saya dulu pernah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Kelas 1, kelihatan nggak ya? Intinya, saya baca yang dari sini aja. Datang tepat waktu. Jadi kalau keyakinan kelas, nanti kalau kita ingin membuatnya, diusahakan menggunakan kata kerja yang positif. Jangan menggunakan kata tidak atau jangan, gitu ya. Contohnya, tidak boleh terlambat. Kita ganti dengan kata yang positif. Datang sekolah tepat waktu. Tidak boleh bertengkar. Ganti dengan yang positif. Contohnya apa? Ya, rukun dengan teman. Nah, seperti itu. Tidak boleh mencabut bunga atau tanaman yang ada di taman. Kita ganti. Iya, rawat dan sayangi tumbuhan. Ingat nanti kalau praktik membuat keyakinan kelas, tadi harus ada kesepakatan, harus ada urun rembuk, harus ada saran, masukan dari semua anggota kelas, baru bisa kita buat keyakinannya. Jangan menggunakan kata kerja negatif. Ini mereka membuatnya biar menarik anak kelas 1. Sekalian saya buat untuk menghias kelas ya, keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Ada beberapa kemarin yang sempat dokumentasi hanya 1 follow aja. Praktik budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif 5S. Di sekolah Bapak Ibu sudah ada budaya positif seperti ini? Sudah ya? Sudah ada piket di depan kelas Bu menyambut anak-anak? Ada lihat ada tidak? Ya nanti ini kita budayakan Bu ya, 5S. Senyum, saling, sapa, sopan, dan santun. Kalau pulang pasti semuanya sudah ini ya, dan senyum, saling, sapa, sopan, santun. Sudah. Mungkin saat menyambut kedatangan anak ini mungkin bisa diaktifkan lagi biar budaya positif ini semakin tersebar, semakin mereka melakukan dengan hati yang ikhlas, niat yang dari dalam. Pembiasaan ini akan mudah sekali untuk dijalankan tanpa ada paksaan. Ini saat MPLS kemarin ya. Penerapan senyum, saling sapa, sopan, dan santun. Lanjutnya, praktik segitiga restitusi. Kami sebagai guru penggerak kemarin diberikan tugas untuk melakukan praktik segitiga restitusi di sekolah. Ada 2 tugas, yaitu 2 kasus. Kasusnya seputar tindakan indisipliner yang dilakukan anak dan cara kita sebagai posisi kontrol segitiga restitusi, yaitu sebagai manajer. Ini kasus yang pertama. Coba saya putarkan. Ini ceritanya ada salah satu siswa yang tidak membawa buku halus saat pelajaran bahasa Indonesia. Guru harus menanyakan alasan anak tidak membawa buku halus tersebut. Lalu menanyakan solusi apa biar dia tidak lupa lagi untuk membawa buku halus.
muridnya lemah lembut ya. Mbak Ana itu dari murid saya kelas 1, Mbak Ana bilang solusinya aku akan lihat jadwal terus Bu biar nggak lupa. Karena tadi ketika kami tanya kok bisa lupa kenapa? Karena nggak lihat jadwal. Kalau hari ini ada pelajaran bahasa Indonesia. Terus juga saya tanya, Mbak Ana sudah melanggar apa yang dibuat? Tidak membawa buku halus saat pelajaran bahasa Indonesia. Solusinya tadi Mbak Ana sudah memberikan solusi sendiri. Saya nanti mau fokus lihat jadwal Bu biar nggak lupa lagi. Sebenarnya ada 2 video kemarin kami membuatnya 2, yang satu kasusnya kasus anak yang terlambat sekolah. Tapi ini saya ambil salah satu saja sebagai contoh praktik segitiga restitusi yang harus kami lakukan di sekolah dan juga untuk kami sebarkan kepada teman-teman tenaga pendidik dan kependidikan. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Boleh loh tanya. Caranya gimana ya biar kita bisa menyebarkan tadi budaya positif. Monggo Bapak Ibu, masih ada kesempatan untuk bertanya. Pak Ali? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu mengajukan pertanyaan Iya, monggo Bapak. tentang praktik segitiga restitusi. Iya. Apakah restitusi ini menjadi wajib atau bisa digunakan cara yang lain? Begitu Ibu. Gitu. Ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Apakah restitusi ini wajib atau kita bisa menggunakan alternatif lain ya jika kita menemukan murid yang tidak disiplin? Kalau menurut saya restitusi ini wajib. Ya. Kenapa wajib? Karena tadi restitusi itu bisa menguatkan karakter anak. Kalau tadi kita pakai cara tadi hukuman atau kita kasih penghargaan, maka karakternya akan lemah, tidak mandiri, tanggung jawabnya juga tidak akan terbentuk dengan baik. Oh, aku hari ini cuma dihukum seperti itu kok. Paling besok ada ditambahin, hari ini cuma nulis 10, besok kali ya 20, apa-apa, gak kesel. Seperti itu. Pasti mereka tidak akan istilahnya benar. Tapi kalau restitusi itu pembentukan karakter yang ada pada diri anak. Dia mau mandiri, harus bertanggung jawab karena tadi dia melakukan tindakan itu dan dia sudah punya solusi. Artinya apa? Anak ini menjadi kreatif untuk bisa memberikan pemecahan masalahnya. Kok aku nggak bisa, kalau nggak ngerjain PR apa dimana kenapa ya? Dia pertama refleksi dulu. Oh, kebanyakan nonton TV. Aku lupa karena kecapean, terus tidurnya lebih awal. Gimana caranya biar aku nggak melakukan kesalahan lagi? Dia kembalikan cerminan refleksinya ke dirinya sendiri. Oh, aku harus ingat jadwal, harus ingat tugas-tugasku dulu, fokus pada tugasku. Solusinya seperti itu. Jadi restitusi adalah sangat penting ataupun wajib kita lakukan ya. Di samping tadi kita yang pernah, semuanya pasti pernah memberikan reward dan hukuman. Saya pun sama, tapi tidak pernah hukuman fisik. Saya menghindari itu. Maka juga memberikan hukuman kalau anak bicara kurang sopan atau tidak baik, biasanya saya suruh istighfar. Nah, hukuman yang seperti itu apakah bisa menguatkan? Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau kita ingatkan terus dan motivasinya kita bangun terus yang dari dalam kita gerakan, tanpa disuruh pun mereka kalau berbuat salah langsung istighfar sendiri. Ya, jadi restitusi adalah wajib kita lakukan. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Pak Isra? Oh iya, monggo. Ya, makasih atas waktu. Izin bertanya Ibu. Monggo Bapak. Tadi sudah dijelaskan mengenai
budaya positif. Bagaimana setiap individu itu melakukan budaya positif, adanya dorongan motivasi baik internal maupun eksternal. Iya, terima kasih. Kemudian di mana eksternal itu individu melakukan karena adanya penilaian orang lain atau sekitarnya, baik itu tadi hukuman atau reward. Kemudian yang internal itu berasal dari diri individu itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan ketika dibandingkan yang internal dan eksternal itu lebih utama atau lebih bagus yang internal, karena individu itu melakukan sesuatu karena istilahnya ikhlas atau tulus, tidak ada paksaan dari orang lain. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kita menjadi seorang guru menumbuhkan dan menguatkan motivasi internal siswa-siswa kita dalam melaksanakan budaya positif di kelasnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rizka, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana cara kita Sebagai seorang guru untuk menumbuhkan budaya positif tersebut, caranya yang sudah pasti, yang sudah sering kami dengar, yang sudah sering kami ikuti saat elaborasi pemahaman, kalau istilah di guru penggerak, adalah mulai dari diri. Mulai dari mana? Diri kita sendiri. Kita kan guru, kita itu jadi panutannya mereka, kita jadi contoh mereka, teladannya mereka. Kalau dari gurunya sendiri tidak memberikan contoh tersebut, apakah mereka mau? Susah, nanti mereka pasti, Pak Guru aja terlambat kok, masa aku kok tepat waktu. Pak Guru aja pulangnya duluan, masa aku suruh tepat waktu? Enggak. Jadi mulai dari diri, bagaimana kita mengeluarkan virus-virus kebaikan. Ada virus yang baik ya? Virus kebaikan itu kepada mereka. Kita sebagai sebagai penuntun dari mereka. Contohkan ini loh, guruku pakai seragam, guruku pakai atribut yang lengkap, guruku tepat waktu, guruku juga ramah senyum, guruku selalu menyapa, memberikan contoh sopan santun, keteladanan. Otomatis mereka akan mengikuti. Apalagi anak kecil. Anak kecil itu sangat mudah sekali untuk meniru. Ya, kalau gurunya contoh, mudah-mudahan sini nggak ada. Maaf, kalau gurunya ada yang tiba-tiba merokok di dalam kelas, maaf ya. Pasti mereka juga akan berpikiran, Pak Guru kok memberikan contoh seperti itu ya. Penasaran kan mereka kok gitu, kayak gimana rasanya. Maaf ini tanda yang tidak baik. Tapi kalau kita memberikan contoh tadi, kita membiasakan tadi budaya positif yang sudah menjadi kekuatan sekolah kita. Oh, di sekolahku biasanya kalau pagi asmaul husna. Lanjutkan budaya positif. Biasanya ada tilawatil surat-surat pendek. Lanjutkan. Ya, biasanya kalau pagi harus pindah kelas. Lanjutkan. Kita bangun kekuatan yang sudah ada, terus kita tambah apa yang perlu kita lakukan untuk mendukung budaya positif tersebut. Jadi motivasinya internalnya karena mereka mencontoh dari teladan yang kita berikan. Mulai dari diri kita sendiri. Jangan kita menyuruh sesuatu tapi kita nggak melakukan sesuatu, nonsen itu nol besar. Ya, jadi cuma ngomong-ngomong tanpa praktik langsung. Ya. Biasanya sini sih rajin-rajin semua. Kepala sekolah tidak rajin, walaupun beliau tidak tiap hari di sini tapi selalu memonitor kami. Jadi kami merasa diawasi walaupun beliau tidak ada. Jadi kita yang berusaha menghargai diri kita sendiri. Oh, tugasku kan seperti ini. Masa gara-gara nggak ada yang masih saya terus begini? Kan tidak. Kita hargailah diri kita sendiri sebelum kita minta orang lain untuk mencontoh atau menghargai kita. Itu Bapak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, ini tadi sebentar saya cari suratnya. Iya, refleksi
dari siswa. Refleksi ini penting. Kenapa? Untuk cerminan apa yang sudah dilakukan. Apakah sudah baik, kurang baik, atau belum baik. Kalau sudah baik ya dipertahankan. Kalau kurang baik ya harus ditingkatkan. Kalau tidak baik ya harus dirubah. Nah, setelah tadi saya melakukan praktik segitiga restitusi, saya tanya kepada Mbak Ana, gimana perasaannya tadi waktu ikut syuting Bu Guru? Senang Bu. Ini sebenarnya formatnya video ya, tapi saya crop dari format kata-katanya saya tulis. Aku senang Bu bisa belajar tentang keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi. Aku senang jika aku menjadi anak yang disiplin. Ini sudah keunggah ke YouTube loh, karena masuk dalam channel YouTube saya. Ya, jadi kita refleksikan lagi apa yang kita lakukan. Apakah bisa diterima? Apakah mereka terpaksa? Ataukah mereka dengan senang hati? Kembalikan kepada refleksi anak didik kita. Begitupun dengan kita melakukan sesuatu pasti kita diminta untuk refleksi. Yang kurang mana, yang sudah bagus mana, untuk disempurnakan pada kegiatan selanjutnya. Kesimpulannya, budaya positif merupakan hasil dari keyakinan kelas yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Peran dari semua warga sekolah dalam mewujudkan budaya positif di sekolah merupakan peran yang sangat penting. Diharapkan budaya positif di sekolah akan konsisten dilakukan anak di lingkungan rumah dan jenjang pendidikan berikutnya. Artinya apa? Kata kuncinya apa? Konsisten. Dilakukan berkesinambungan, bukan hanya saat di sekolah saja. Budaya positif itu dilakukan anak, karena tadi lingkungannya yang sudah jadi lingkungan positif. Tapi konsisten dimanapun anak itu berada. Di rumah dia juga bisa menerapkan budaya positif kepada keluarganya. Di jenjang pendidikan berikutnya, karena tadi kita sudah tanamkan budaya positif sejak dini, sejak awal, insya Allah akan mengakar sampai mereka nanti dewasa. Iya. Terima kasih. Oh, masih ada yang bertanya, mau Ibu? Terima kasih waktu yang telah diberikan oleh Bu Maya. Yang ingin saya tanyakan yaitu tentang praktek segitiga restitusi. Mengapa kok dinamakan segitiga restitusi? Itu maksudnya siapa saja yang terlibat di dalamnya? Dan mengapa tidak dinamakan dengan istilah yang lain, segi empat atau segi lima? Itu yang perlu saya tanyakan. Mohon penjelasannya dari sini. Iya, terima kasih Bu Suci. Bentar ya, ini di back itu kan. Kenapa harus segitiga, kok nggak segi empat, segi lima? Kenapa? Karena ada 3 dasar tindakan atau urutan yang harus kita lakukan agar praktik segitiga restitusi ini bisa berjalan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tadi kita bertanya, pasti kamu pernah berbuat salah, begitupun Bu Guru atau temanmu yang lain. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Terus validasi kebutuhan. Kita tanya, kenapa? Dasarnya apa kamu kok sampai melakukan seperti ini? Nanti anak akan menjawab. Kita terus cari, oh kebutuhan anak ini adalah cinta dan kasih sayang mungkin, kebutuhan penguasaan, kesenangan, kebebasan, atau bahkan bertahan hidup. Setelah itu, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Nilai apa sih dulu yang sudah pernah kita sepakati, kok kamu sampai bisa melanggar keyakinan yang sudah disepakati? Ya, mereka akan ingat karena mereka terlibat tadi saat membuat keyakinan kelas. Terus kita tanya, kamu besoknya ini menjadi apa biar tidak seperti ini lagi? Nah, karena segitiga restitusi ini ada 3 tindakan, makanya dinamakan segitiga restitusi. Iya, ini materi di PMM juga sama dengan materi di guru penggerak. Begitu Ibu? Iya, terima kasih.
Ada lagi? Sudah ya? Ya kalau sudah, saya akhiri. Demikianlah presentasi diseminasi aksi nyata budaya positif dari saya. Saya minta maaf apabila dalam penyampaiannya banyak kesalahan ataupun kekurangan. Itu semuanya adalah dari saya. Kalau kesempurnaan hanya datangnya dari Allah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semua, sehingga acara diseminasi ini bisa berjalan dengan sangat-sangat lancar dan sangat kolaboratif dan aktif semua pesertanya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.